Ngopi barang. Suf'ah urung ya. Gosop. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Arya. Arya. Nggih, siap-siap. Arya wis dong. Oh, Arya wis. Hadza faslun fi ahkamil ghusbi. Jadi faslun ini atau fasal ini menjelaskan tentang ghusab. Ghusab. Wa huwa lughatan akhdhu syai'i dzulman mujaharatan. Ghusab itu secara bahasa mengambil sesuatu milik orang lain secara terangan. Secara bahasa mengambil milik orang secara terangan. Wasar'an secara syariat al-istila'u ala haqqil ghairi udwanan, menguasai hak orang lain udwana. Wa yarji'u fil istila' lil urfi, pun panggil atau wa yurja'u. Biasanya kalau gosok nggak sengaja tahu apa umumnya dibalik no. Wa dakhala fil haqqi ma yasihu ghusbuhu mimma laisa bimalin kajil timaitatin. Wa kharaja bi'udwanin al-istila'u bi'aqdin. Nah, makanya kalau kita menguasai sesuatu tapi ada akadnya, itu tidak dianggap gosok. Entah itu beli ataupun nyewa ataupun minjam dengan akad yang jelas, berarti tidak gosok. Tapi kalau ujuk-ujuk kita pakai punya orang begini dan begitu tanpa ada akad-akad tertentu, itu namanya gosok. Mbuh pecine kancane, mbuh sendale kancane, sajadahe kancane. Maksudnya nggak harus kancane, ya wong liya barang, ya wong pira barang. Dalam arti nek kancane berpotensi gosok itu kan kalau teman dekat. Teman dekat atau keadaannya dia dekat. Kalau jauh nggak bisa gosok. Misalkan ada orang sok makrifat, sok dukun, wis jiko wong cedek, iya lah gak cedek ra iso jiko. Ya, yes. Lah gak cedek ra iso jiko. Makanya ya memang orang dekat yang ngambil selalu orang dekat. Kalau orang nggak dekat nggak bisa apa? Ngambil. Orang dekat, yang ambil orang dekat ini. Kalau nggak dekat nggak bisa apa? Nggak bisa apa? Ambil. Mujaharah ya. Nah, contohnya banyak sekali. Contoh-contoh orang gosok itu banyak sekali. Contohnya ya. Contohnya menguasai milik orang lain tanpa ada akad, nggak enek ngomongin, nggak enek akad. Contoh seperti halnya apa? Ini yang sering kadang kita menganggap remeh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Contohnya apa? Contohnya gosok itu seperti halnya bi'ahdi ayyi syai'in min duni idnil malik, mengambil sesuatu tanpa izinnya pemilik, ataupun bi'ayyar kabadabah bi ghairi idni sahibi, atau naiki kendaraan tanpa ada izin dari pemiliknya, au bi'ayyat khulal baita ghair bi ghairi idni, ataupun masuk rumahnya orang tanpa ada izin. Ora kula nuwun nyelonong masuk.
Wa kadzalika idza akhadha mawdi'a syakhsin ya'taduhu fil masjid linnaf'il 'am. Ataupun kita mengambil sebuah tempat. Nah ini, sebuah tempat mbok kuasai wong liya ora oleh mau manggon di masjid karena alasan istiqomah lah atau lain sebagainya. Yang sebenarnya linaf'il am, itu manfaatnya untuk orang banyak, nafil am. Nah, ini termasuk gosok. Wa yasmalul ghasbu fi'la ayyi syai'in yamna'ul ghaira min haqqihi wa ilam yastawli alaihi. Apapun itu bentuknya, ketika kita melarang orang lain untuk memanfaatkan sesuatu, yang sesuatu itu sebenarnya milik orang banyak, ibahah buat siapapun, kamu halang-halangi, ora oleh ini hanya saya yang bisa, nggak boleh. Lo siapa? Jenengan sinten, ini milik saya, ini kekuasaan saya, istilahkan menguasai. Walaupun tanpa dia menguasai itu, tapi melarang orang lain untuk di situ menempati itu juga tidak boleh. Namanya tebuh. Paham ya? Ling-ling, jangan angen. Nah, hukmul ghasab karuan, hukum ghasab pasti haram. Sidik tok sawaun kanal malu qalil au kasiron. Entah itu sedikit atau banyak, sama saja. Ketika yang diambil, yang dighasab itu kok sampai kadar bagian minimal pencurian yang boleh dipotong tangannya, itu termasuk minal kabair, dosa gede. Piro? Rubu'ud dinar. Rubu'ud dinar itu berapa sekarang? 1 gram. 1 gram itu 1 juta. Laku ngentit gosop sampai 1 juta. Nilainya ya. Bukan masalah uang tadi kan. Kalau dinilaikan sampai segitu, berarti minal kabair, ngeri, Pak. Ngeri. Anggitmu dosa gede mekur iki wae, nek dosa gede sing gak kroso. Ora kroso. Dalile napa dalile? Qauluhu ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, saya sering go dalil karena netizen tuh sering banyak dalilnya mana? Di Qur'annya mana? Itu Qur'an atau kata ulama. Wa man ghasaba malan li ahadin lazima huradduhu limalikihi au gharama ala raddi ad'afa qimatihi au lazimahu aidan arsu naksihi wa ujratu mislihi fa in talifa dominahul ghasib bimislihi in kana lahul maksud mislu. Wajaza assalamu fi kanuhasin wa qutnin la ghaliyatin wa mahjun. Wa dzakara al-musannifu dhamanul mutakawwim fi qawlihi aw dhaminahu bi qimatihi illam yakun lahu mislu. Nah, apa berarti apa? Ketika gosop sesuatu, paham ya? Wajib mengembalikan. Ketika memakai punya orang lain wajib mengembalikan. Kalau rusak wajib mengganti, rusak wajib ngijoli. Kalau barangnya masih wajib dikembalikan. Wis tobat ning pangeran, tobat iki sudah tobatan nasuhan. Tapi hakul ghair, hakul adami urung mbok balekno ya percuma. Kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat yang hakullah, maksiat yang dimana nggak ada hubungannya dengan manusia,
itu cukup kita diam munajat kepada Allah, tobat istighfar. Gusti Allah Maha Rahman Rahim. Tapi kalau dosa kita ada kaitannya dengan milkul ghair, milik orang lain. Nah, ini yang sering terjadi, ini apa tidak diperhatikan, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena mungkin dianggap remeh-temeh oleh cuma sedikit. Ada yang mengatakan hal paling wonge oleh, kan kita nggak pernah tahu. Kita harus minta ridhonya atau menggantinya kalau memang di situ harus kita ganti. Ala kulli hal wajib mengembalikan hak orang lain. Iling-iling ya, wajib mengembalikan hak orang lain. Sering ora? Ora kroso. Nah, alah sithik wae ora apa-apa. Enggak apa-apa, kenapa? Itu loh, masalah kita itu kadang kita itu sering aman dari hal yang besar. Ketika ada batu yang besar di tengah jalan, kita bisa berbelok untuk tidak menabraknya. Tapi kita sering jatuh tergelincir gara-gara kerikil kecil yang kita remehkan. Nah, strenjele motor ku apik. Paneng go goleng ke blender iya. Ke blender itu. Nah, lagi saya mau menjelaskan perbedaan antara ghosab mencuri, berarti ghosbu as-sariqah wal ikhtilas. Al-ghosbu an-nahbu akhdhu haqqil ghair bi ghairi haqqin zulman mujaharatan ma'timadul quwwah was-siddah. Nah, ini ghosab ada mengartikan merampok, di situ mengambil hak orang lain terang-terangan, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya. Lambok jaluk dia mesti oleh. Ya. Nah, itu kalau nahbun, merampok atau apapun terang-terangan pokoknya. Kalau sarikoh, kalau mencuri, akhdul haqqil ghair bi ghairi haqqin dulman ma'al khafiyah. Kalau mencuri itu mengambil hak orang lain diam-diam. Mengambil hak orang lain diam-diam. Itu namanya mencuri. Kalau ikhtilas itu apa? Mencopet. Nyopet jambret. Akhdul ahakil ghairi bi ghairi haqqin dulman ma'atimadil harab. Mengambil hak orang lain dengan cara di situ dia mengandalkan kecepatan lari. Jadi jika seret kabur atau jambret, seret melayu numpak motor banter utawa gila. Dia mengandalkan itu namanya apa? Ikhtilas. Nah, tapi yang ada hukuman dipotong tangannya itu malah mencuri. Wala qad'a illa fi sariqah. Amal ghasbu wal ikhtilas fala qad'a fihima. Elak nyolong malah napa? Dipotong. Walhasil sekarang kalau kita membahas definisi nahbu, syariqah, ikhtilas, kalau napa? Korupsi itu maksudnya korupsi itu masuknya mana? Ghosab, syariqah atau ikhtilas? Ngambil diam-diam kok banyak yang tahu. Nah, iya kan? Wallahu a'lam, di tangan sendiri. Ya sebenarnya delok hisabe piye ning akhirat. Di akhirat nanti hisabnya enggak, kita bisa Pak lari dari hukum negara, lari dari hukum apapun di dunia ini. Kita bisa aman, kita sembunyi bisa.
kita ngambil uang orang, uang rakyat sebanyak-banyaknya, kita kabur ke luar negeri, aman bisa Mas ya, bisa aman, oke lah, hukum dunia dia aman. Tapi siapa yang bisa menjadi advokat untuk membela dia ketika bertemu malaikat di hadapan Allah, ditanya oleh malaikat. Nah, makanya harta ini pertanyaannya dua loh. Harta itu pertanyaannya dua, masalah harta dua. Min aina ila aina. Dari mana kau dapatkan? Untuk apa kau dermakan? Dua kali Mas, dua kali. Kalau kau nom rabi-rabi jumlah itu kan bisa, kau nomnya boy. Tapi lah bondo dua kali. Min aina ila aina. Terkadang orang berhasil goleke wis apik, sangka kerja sing bener, mbok dadi guru utawa ngarit utawa nguli utawa apa lah wis bener. Tapi tasarufnya menggunakannya nggak pas, mbok ngi ngeslot, mbok ngi open BO, mbok ngi ngerum gitu. Nah itu tasarufnya yang salah, ataupun sebaliknya dari nyuri, korupsi atau apa, mbok bangun masjid, sedekah dan sebagainya, itu kan ataupun dua-duanya, yo lah ngerampok, yo nggih nyabu, nggih apa-apa nggih mau, jadi podo. Nah, kalau bisa min aina ila aina, dari hal yang baik untuk kebaikan, didapatkan dari kebaikan, dapatkan dari yang halal, digunakan untuk juga yang halal. Kalau bisa seperti itu. Ngono paham nggih? Ya jiburat tuhu walau binaklihi wa arsunak sihi wa ajru mislihi. Tetap dikembalikan. Kalau memang ada nilainya, kembalikan dengan nilainya. Kalau memang sudah rusak, diganti. Intinya dikembalikan. Nah. Terus pundi wau. Faslun fi ahkami suf'ah. Wa ya bisukunil fa wa ba'dul fuqaha yadumuha wa maknaha lughatan ad-dammu wa syar'an haqqu tamalukin qahriyun yasbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadis bisa babi syarikati bil iwadil ladzi malaka bihi wa suri'at litafid wa suf'atu wajibatun. Wajib di sini maknanya suf'ah itu sabit lisyarik bil khiltah dunal jiwar, bil khiltah dunal jiwar, karena campur tapi bukan karena atas nama tetangga, bukan tetangga tapi memang hartanya ini campur dari siji. Ibarat lemah kuwi napa, ibarat lemah ning kono gandeng urung sigar. Dewe Kanjeng Nabi, al aslu fi khabarul Bukhari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuf'ati fi kulli malin lam yuksa wa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuku fala suf'ata. Ada juga dari riwayat Imam Muslim, as-suf'atu fi kulli syirkin fi ardin ar-rab'in aw ha'itin la yasluhu ayyabi'a hatta ya'ridu ala syarikihi fa ya'khudu aw yada'a fa in aba fasariku ahaqqu bihi hatta yu'dhinahu. Nah, itu hadisnya, ada hadisnya, hadisnya. Nah, kenapa ada suf'ah, ada ini, ada itu? Nah memang di situ
ngejoki rego. Itu maksudnya apa? Ini terlanjur sudah dijual kepada orang lain. Nah, terus makanya di sini dibahasakan nopo hakku tamalukin kohriyun. Berarti hak kepemilikan yang bongso memaksa. Yang hak itu diberikan kepada pemilik awal atau sarekodin ala sarikil hadis ing atase sekuton sing anyar, yakni pemilikan yang baru. Baru. Karena repot kalau ada orang baru di situ kan belum tentu sama dengan yang dulu. Kadang kok ruwet iki nih lah, ruwet opo-opo nih. Lho tonggo anyar beda karo tonggo sing lawas, kowe ngerti cekitete bendina loh. Lah sing anyar iki waduh lah sik. Nah, yang bisa diakati suf'ah fima yang kosimu, sesuatu yang memang bisa dibagi, bukan hal yang tidak bisa dibagi. Misalkan hamamin sohir, tempat mandi, di situ kecil, nah, baru kecil, susah untuk dipotong, nggak bisa disuf'ah. Tapi kalau hamam yang kabir, kamar mandi yang besar, bisa di sini. Wasuf'atu sabitun fi kulli ma la yunqalu minal ard kal aqari wa ghairihi wal bina'i was sajar taba'an lil ardi wa inna ma yahudu syafi' siksal aqar bisa bisaman alladhi waqa'a alaihi al-ba' wa hiya 'alal faur fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Jadi batalat. Wa idza tazawwaja imra'atan ala siksin akhadahu asy-syafi'u bimahdil misli wa in kana sufa'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlak. Nggih. Nah, seperti itu. Makanya bisa disuf'ah, bisa. Nah, kalau ngitung misalkan bangunan ada pohonnya, ada pokatnya, ada petai, otene yo di sini. Hitung ra. Oh iki wit jengkole meh anu iki. Enek petene, enek napa nih? Bangunane. Nah, itu semuanya itu wasajar taba'an lil ardi. Jadi pohon-pohon yang ada itu mengikuti napa? Mengikuti napa nih? Buminya, mengikuti tanahnya. Jadi yang ada itu semuanya mengikuti apa nih? Buminya. Jadi mengikuti. Mbok dol sik ora apa-apa mau ketahuan. Tapi kalau sudah dijual, nah ini yang sering terjadi. Menjual tanah sudah terlanjur dibeli gitu, dengan harga sekian, ketika sudah dibayar. Nah, kita mau motong pohon, saya hanya jual tanahnya saja. Saya tidak menjual pohonnya. Ya kalau memang pohon itu nggak kamu jual, ya dari awal dipotong dulu toh. Ketika sudah dijual, walaupun tanpa ada pembahasan dari awal, di situ ketika menjual tanah itu sudah seisinya tanah. Makanya di sini ulama mengatakan di Fathul Qorib dikatakan wasajar tabaan lil ardi. Karena kan nanti misalkan bangunan mengikuti bumi. Ya masa bodol omahe tok dhewe enggak mungkin toh. Ya sak krus iki omah sak lemahe jelas itu. Rumah setanahnya ini sekian juta.
Engko adong mbok tuku dibokno omahe ora. Lah piye mindake? Hah? Mbok gempuri ya ini. Jadi jelas no, harus jelas. Enggak, kalau kita nggak bicara begini, itu kadang ada orang aneh-aneh. Tahu nemen ya? Ada lemah wis duwe pohon-pohonnya. Ini pohonnya tidak kok, cuma tanahnya saja. Cuma tanahnya saja yang saya jual. Pohonnya enggak, yuk masalah. Bagus di sang begel. Itu masalah. Jadi ketika Anda menjual tanah itu sekaligus isi-isi yang ada di tanah itu dijual. Nah, ketika kamu pengen memang nggak menjual yang ada, ya kamu ngomong, ataupun nantinya di situ kamu ambil dulu gitu. Atau kadang yang terjadi misalkan ya Allah ya Karim, jual tanah iji enek singkongi. Nek jual tanah enek singkongi. Niki mbok dol sak singkongi. Tah tanah itu engko nunggu singkongi panen seumpama. Kan nanti ada akar yang jelas. Lah kowe ngomong wis kabeh rut ya berarti kabeh wadung dituku sudah terlanjur dibeli iki singkonge ora kok. Gara-gara singkong lego larang. Wingi gara-gara murah PPN kono, pesen larang bulet. Ojo ngono. Jangan begitu. Harus jelas di depan, jelas di belakang, enggak usah ada nopo saling bumi penak ngono lho, penak gak sana aneh penak-penakan wae pundi wae. Babul kirot, bab jelasno kirot iki ben ngepasno wingi kan ketinggalan sana ya, ben pas ngono ya. Babul kirot, faslon fi ahkamil kirot, wa huwa mustaqun minal qardi wa huwal qad'u wa sar'an daful malik malan lil amil liya'mala fihi wa ribhu bainahuma wal kiroti arba'atu surut ahaduha ayyakuna ala nadin ay naqdin minad darahim wad dananir al khalis wala yajuzul kiratu ala tibrin wala ala khulin wala maususin wala urudin wa minhal fulus. Nah akad kirot ini, akad kirot di situ nopo bahasane akad maroba badi ya. Nah maro kuwi bahasa maro itu jangan dianggap terus separuh potong tengah del urung mesti. Maro badi itu maksudnya bagi hasil tergantung nanti prosentasenya 30 70 50 atau 60 40 terserah tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Karena apa? Dalam kirot ini itu yang satu si amil itu ora modal apa-apa. Maksudnya tidak mengeluarkan uang. Wasani ayyak dan rabbul mal lil amil fi tasarrufi idnan mutlakon. Si pemilik modal atau pemilik harta itu memberi ruang gerak kepada amil atau pelaku usahanya si amil ini dengan izin yang mutlak, jangan terlalu banyak dibatasi. Makanya fala ya juzu lil malik ayyudayyiqa tasarrufa alal amil. Jadi sang pemilik harta robul mal ini jangan terlalu membatasi, mempersempit ruang gerak si amil pekerjaannya atau pelaku usahanya. Nggak boleh kalau di sini nggak boleh dipersempit. Seperti halnya latas tari syai'an hatta tusawironi. Kamu tidak boleh membeli sesuatu sebelum sampai engkau kompromi musyawarah denganku. Aula tastari illal hintata baida masalan, ataupun kamu nggak boleh beli kecuali gandum putih seumpama kan. Au fima la yang qati wujudu ghaliban. Walau sarata alaihi sira'a syai'in yang duru wujudu kal khail balik atau balak lam yasih. Nah, dan juga tidak boleh
di situ mensyaratkan membeli sesuatu yang aneh, longko. Misalkan beli nopo, ya Allah ya Karim, suruh beli jaran sing model ini, jaran sing belange ngene iki, warnane kudu ngene. Kon golek gagak Bu putih misalnya. Kon golek galih kangkung barang malah repot malah. Nah, serasa repot-repot terus umume piye sing paling menguntungkan opo, adol opo ngono ae. Enggak sah. Wah akan ruwet. Nah, itu enggak boleh membatasi ruang gerak sapa si amil. Paham ya? Jadi malik enek amil, enek hartanya, ada pekerjaannya, ada nanti untungnya, ada segotnya. Nah, misalkan saya kasih contoh ya, yang sekarang enak ya. Misalkan ada orang mengatakan ayyakula zaidun lil amr. Ada seseorang, saya bayangkan mengatakan gini, qaratuka fi hadhil alfi dinar litijarati fil adawatil madrasiyati ala anna ribha bainana binisfi fayaqul amrun qabiltu. Ketika ada seorang di situ bilang aku akad kirot kepadamu, jadi uang ini 1000 dinar ini akad kirot untuk nopo berdagang alat-alat sekolahan yang nanti untungnya bagi dua. Enak toh? Nanti alat sekolahan untungnya bagi dua. Kan jelas jura membatasi kudu ini nggak boleh. Wasalis ayastarito lahu juz'an makluman minar ribhi. Nah, sing dimaksud kayak mau sing contoh anar ribha bainana bin nisfi. Alla yuqaddarul qirat bimuddatin. Nah, untungnya harus jelas ini berapa persen? 50-50 atau 20 berapa? 80, 30, 70. Pokoknya harus jelas pakai persentase. Nah, berbeda seperti ini, sehari kalau kamu kerja saya bayar sekian, itu bukan akad kirot. Nanti akad ijarah, berarti kue orang mitra kerjanya, sampean kuli toh. Bukan mitra kerja tapi pekerja. Iya, kuli. Oh no. Nah, kalau kirot ini mitra kerja, mitra usaha, mitra kerja. Lah sampan satu hari saya bayar sekian, berarti sampan kuli. Miftahul Ulum Bandar Agung. Berarti sampan kuli. Tapi kalau kirot ini mitra kerja, lo keren tuh. Nih mitra, mitraan. Orang kok anak buah kuli sedino bayar sekian kan ora. Makanya akadnya berbeda, pakai persentase. Kalau kuli kan payu ora, bose badi ora kan kowe bayarannya tetap. Kalau ini pakai persentase berarti ada unsur mitra kerja. Semakin kamu baik bekerja, semakin dapat banyak pula untung. Jadi keuntungan tersebut juga berefek kepada pendapatan yang bekerja. Namanya mitra kerja atau kemitraan biasanya. Istilahnya kemitraan biasa nih. Dan tidak ada ketentuan kalau di sini, tidak ada ketentuan waktu, misalkan korot tukar syaratan 1 tahun ataupun ditaklek idza jaa ra'sus sahri korot tukar. Ketika datang awal bulan maka aku akad kirot padamu. Ini kan bagaikan anak-anak, bagaikan kita, bagaikan kangkang yang julumbu ini bilang, kalau saya sudah lulus saya akan menikah. Hah? Oh, insya Allah tahun depan nanti. Ya taklek kan ngono. Kang. Taklek apa ya, Mbak? Taklek benak apa, Mbak? Laikan idza jaa ra'sus sahri qarad tuka.
Nah, teniku makanya saya akan talek-talek. Wal qiradu amanatun waladuma ta'ala al-amil illa bi'udwa. Wa idza hasala fi malil qirad ribhun wa khusranun jubilal khusran birribh. Wa'lam anal aqdal qirad jaizun minat tarafain falikullin minal malik wal amil fasquhu. Nah, enak. Kalau dulu enak, mitra kerja itu MUU-nya keduanya punya hak untuk berhenti. Tidak intervensi dan ketergantungan ikatan satu kepada yang lain, kan. Minat tarafain itu apa maknanya? Keduanya itu punya hak yang sama. Bukan mentang-mentang saya yang punya uang berarti kamu harus, saya kan robul malnya. Lu kok robul mal lah gak dilakokno ya ora duit. Kalau sekarang terkadang itu banyak intervensi dari robul mal. Lihat, banyak intervensi. Banyak batasan. Gitu. Kita pengen panen ditahan oleh robul mal. Loh iya. Kalau dulu robul mal sama amil itu punya hak yang sama. Makanya minat tarafain. Pokoknya kalau akad yang di situ ada bahasa annal aqdal qirad jaizun minat tarafain, ini menunjukkan kesetaraan. Kalau dulu Islam ini selalu mengajarkan kesetaraan, saling membutuhkan, tidak ada intervensi atau tekanan. Bukan tentang oligarki atau oligardan, bukan. Oligarki atau kancane oligarki. Jadi nggak ada tekanan, ada kesetaraan. Jaizun minat tarafain. Jadi dua sisi. Nah, itu punya hak apa? Falikulin minal malik wal amil fasquhu, punya hak, bahkan membatalkan kerjasama itu punya hak. Sudah berjalan lama, misalkan dipikir dari amil ini kok kurang menguntungkan, ataupun sebaliknya dari robul mal, pemilik harta, pemodal lah, robul mal itu pemodal ini dianggap tidak yang sekarang ini banyak yang tidak, ya Allah ya Karim, kurang menguntungkan, bisa keduanya saling membatalkan itu, berhenti. Nah, kalau sekarang kita bahas kapitalisme, bahas ini, bahas itu, karena kita terlalu jauh dari hukum ini dan bahkan dianggap kuno, dianggap ini, padahal syariat Islam atau muamalah yang diatur oleh syariat itu agar keduanya saling menguntungkan, tidak saling dirugikan. Jangan sampai tebang pilih, berat sebelah, jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kalau kita bahas kapitalis hari ini, ya tetap sang pemodal yang paling menang, Mas. Yang punya modal paling menang. You yang nggak punya, yang nggak punya fulus, mamfus ente. Mamfus. Kerja terus makin khurus. Lama-lama diinfus. Iya. Makanya bukan kita apa-apa, memang seperti itu adanya. Nah itu efek karena apa? Juga nggak bisa kita menyalahkan robul mal secara utuh. Itu juga si amil, pelaku pekerja ini terlalu bernafsu, kadang juga terlalu bernafsu, pingin ini, pingin itu, walaupun MUU-nya begini-begini udah nggak apa-apa, yang penting modal, badal, ruwet, itu nggak bisa menyalahkan si pemodal. Secara utuh itu nggak bisa. Ya karena yang pelaku usaha ini juga terlalu ambisi, ya, terlalu ambisi. Kalau nggak terlalu ambisi ya biasa saja. Alon-alon penting cepet teko. Ya.
Alon-alon penting cepet teko. Enggak alon-alon penting kelakon, enggak teko-teko men. Alon-alon penting cepet teko. Ngono. Ini masalah kira. Nanti. Jadi nggak usah lah kita terlalu jauh-jauh ya. Kalau muamalah-muamalah yang ada memang diatur sedemikian rupa li sa'adatil mar'i fid dunya wal akhirah. Memang untuk mengatur agar manusia ini selamat dunia akhirat. Makanya ada doa fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Dunia akhirat bagus. Lu ke aja sok-sokan penting akhirat. Loh, kowe ning donya, Bos. Butuh ngopi barang ya. Iki napene unggah-unggahan anak sampai sekolah daftaran anyar urung wisuda. Loh, udah ning donya enggak usah sok-sokan penting pangeran, penting akhirat. Loh. Enggak sok sadar diri gitu. Kita tahu makom kita itu apa, kelas kita apa. Jangan sok kita menaikkan kelas yang kita belum di level itu. Lawang luwe sithik jek sambat. Kiriman telat wae jek bulet. Ya. Kok sok-sokan penting? Lu enggak usah. Lu enggak perlu mbok omongno. Karena keberaturan berjalannya dunia ini juga dunia itu mazra'atul akhirah. Nah, orang selalu kata orang-orang yang sok tasawuf, ini saya bilang bukan orang tasawuf ya, orang-orang yang sok tasawuf, sok sufi, sok-sokan. Tapi bukan sufi beneran, kalau sufi bener beda. Sok tasawuf. Dunia itu tempat apa? Baitul kholak lah, comberan, jelek, hina dunia. Nah, tapi ingat Pak, ingatlah. Kalau nggak ada dunia ini, nanti nggak bisa ke akhirat. Harus lewat ini kok. Perjalanan hidup itu harus lewat dunia dulu. Lekenya pembiyen dadak mampir ning donya, kalau mau anti donyanya. Lha ada adu mampir. Nah, ketika sudah berhenti, ad-dunya mazra'atul akhirat, berarti kita tanam tanaman yang baik-baik. Gitu. Ibadah, sedekah, kok boleh ilmu santri. Saya tete kok sampai iso mondok nyantri ning donya. Bisa sujud sholat ning donya. Di tempat-tempat yang hina katanya. Nah, justru itu, tanamlah yang baik, mazra'atul akhirah. Apa yang kita tanam hari ini nanti akan kita petik suatu hari nanti. Lek kowe nandure gur apa ritok ya kecocok, kecocok. Tanam juga yang bagus-bagus lah, yang harum, yang wangi. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah lebih baik daripada dunia atau yang pertama. Justru dengan baiknya akhirat itu adanya kebaikan di akhirat karena ada kebaikan di dalam dunia. Kalau kita nggak perbaiki di dunia, apa mungkin kamu akan memetik kebaikan di akhirat? Hanya kehinaan yang makin panjang di akhirat nanti toh. Enggak lah, kita jangan selalu munafik lah. We ngopi-ngopi, we kerja gitu. We udut nongkrong. Enggak sah. Sosokan, ya Allah, dunia seruat kabeh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ngetan maksiat, ngidul maksiat. Astagfirullahaladzim. Kurmunang ngono tok ibadah ora. Kerja ya ora. Ketika orang bicara dunia sudah hancur, dunia wis jelek elek kabeh. Dunia wis kok ngene elek kabeh. Ketahuilah orang yang bilang seperti itu dialah orang yang paling jelek. Yudha kuwi sing ngelak-ngelaki malahan. Tidak bergerak apapun, tidak melakukan apapun dunia wis elek. Ya Allah, dunia kok gini. Nah, justru dengan kamu menghina, mencaci maki, kau sebut dunia tiap hari, justru Andalah orang yang paling hubud dunia. Gak perlu disebut jalani hidup ini dengan baik. Oh ya sholat, ya ngaji, ibadah, ngopi. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Kok jereke elek, dunia ino. Justru di tempat ini kita tanam sesuatu akan jadi subur.
subur, Pak. Lah kowe saiki ning masjid, ning musala, ning apa misale. Ning nggon-nggon sing kowe wong sugih-sugih. Sing latare di apa? Granit. Apik gitu. Jajal nanduran niku urip ta ora? Urip ora? Hah? Ora urip. Nah justru kata kamu nggih, kata kamu itu dunia jelek. Ya iya, justru yang buri-buritan yang anak telek-teleke kowe nandur subur. Salah do mikir. Mikir sithik. Mikir kir. Nah justru dengan mambu telek, mambu kuwi sing ndadekno tanaman-tanaman itu subur. Lho ku nandur ning granitan. Gak iso. Nah, as-sufi tidak apa tertancap hatinya dengan dunia, itu di hati, bukan terus kowe sufi ngresiki ati terus moh dunya meneng gede-gede tok merem-merem kan masalah. Masalah kancane ujung-ujunge lah luwe ngetul, hah? Iya lah. Hah? Lah luwe njaluk kancane lagi lah apa no. Lagi malah hudud dunyane nemen lho. Wong nek masak bocah masak urusane weteng. Wah, nek wong masak dikritik. Nek wong kerja wong kedonyan. Kok wong koyo aku lho ibadah. Wis ibadah wong luwe. Ibadah lu, kowe golek kancane, Kang. Wis mateng opo urung? Dah, kan. Wis to gak sok-sokan ya. Kowe kerja kerja. Ora sangguyung pancen kowe kelingan sapa ngono, ora usah. Pon wallahu a'lam bisa.